Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Rusandi, mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Informatika dengan NIM 531251103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai transistor sebagai penguat atau amplifier dengan menggunakan dua jenis transistor, yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor dan transistor BJT atau Bipolar Junction Transistor sebagai bagian dari tugas besar 2 mata kuliah dasar elektronika. Transistor merupakan salah satu komponen semikonduktor yang sangat penting dalam dunia elektronika. Selain digunakan sebagai saklar, transistor juga banyak dimanfaatkan sebagai penguat sinyal. Fungsi penguatan ini sangat dibutuhkan pada berbagai perangkat elektronika, seperti sistem audio, komunikasi radio, sensor, hingga berbagai rangkaian elektronika lainnya. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian transistor itu sendiri, perbedaan karakteristik, serta cara kerja masing-masing rangkaian hingga analisis hasil simulasi yang menunjukkan proses penguatan sinyal. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai MOSFET, yaitu rangkaian MOSFET sebagai penguat amplifier. MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ini adalah salah satu jenis transistor yang bekerja dengan mengendalikan aliran arus untuk menggunakan medan listrik atau tegangan pada terminal gate. MOSFET sendiri dikendalikan oleh tegangan sehingga memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi dan membutuhkan arus input yang sangat kecil. MOSFET memiliki 3 terminal utama, yaitu gate sebagai terminal pengendali, lalu ada terminal drain sebagai jalur masuk arus, dan terminal source yaitu sebagai jalur keluarnya arus. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian terlebih dahulu, yaitu rangkaian MOSFET sebagai penguat amplifier. Oke, ini adalah gambaran dari rangkaian MOSFET sebagai penguat
atau amplifier. Pada rangkaian ini digunakan sumber tegangan sebesar 12 volt DC sebagai catu daya utama. Lalu komponen aktif yang digunakan adalah yaitu transistor MOSFET dengan tipe 2N7000 yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Lalu di sini ada function generator, yaitu sebagai pemberi sinyal masukan daripada rangkaian ini yang terlebih dahulu melewati C1 yang berfungsi sebagai kapasitor coupling, yaitu meneruskan sinyal AC ke arah terminal gate pada MOSFET sekaligus menahan tegangan DC dari sumber sinyal agar tidak mengganggu bias rangkaian. Selanjutnya terdapat resistor R3 sebesar 1 MΩ dan resistor 4 sebesar 330 kΩ yang membentuk rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Kedua resistor ini berfungsi memberi tegangan bias kepada terminal gate pada MOSFET sehingga MOSFET dapat bekerja pada daerah aktif dan mampu melakukan penguatan sinyal. Pada terminal drain pada MOSFET terdapat resistor 1 sebesar 2,2 kΩ yang berfungsi sebagai resistor beban atau drain resistor. Resistor ini mengubah perubahan arus drain menjadi perubahan tegangan keluaran sehingga proses penguatan dapat terjadi. Sedangkan pada terminal source, pada MOSFET terdapat resistor R2 sebesar 1 kΩ. Resistor ini berfungsi untuk menstabilkan arus kerja MOSFET serta menjaga titik kerja atau bias agar tetap stabil ketika terjadi perubahan sinyal. Sinyal keluaran kemudian diambil dari terminal drain dan dilewatkan melalui kapasitor C2 sebesar 10 mikrofarad. Sama seperti kapasitor C1, kapasitor ini berfungsi sebagai kapasitor coupling yang meneruskan sinyal AC menuju ke beban atau di sini terhubung ke alat ukur. Selain itu juga berfungsi untuk menghalangi atau sebagai pemisah antara komponen tegangan DC dengan sinyal AC. Untuk proses pengukuran pada rangkaian ini digunakan osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang sinyal. Sedangkan untuk multimeter pertama digunakan untuk mengukur tegangan Vout, sedangkan untuk multimeter kedua digunakan untuk mengukur tegangan Vin. Setelah mengetahui fungsi dari setiap komponen, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian MOSFET sebagai penguat atau amplifier. Jadi ketika diberi catu daya sebesar 12 volt dari VDD, resistor R3 dan R4 membentuk membagi tegangan yang menghasilkan tegangan bias pada terminal gate. Tegangan bias ini membuat MOSFET berada pada daerah aktif sehingga melakukan penguatan sinyal. Selanjutnya, sinyal AC dari function generator masuk melalui kapasitor C1 menuju terminal gate pada MOSFET. Karena gate MOSFET memiliki impedansi masukan yang sangat tinggi, arus yang masuk ke gate sangat kecil. Namun, perubahan tegangan yang kecil pada gate akan mengendalikan besar arus yang mengalir dari drain ke source. Perubahan arus drain tersebut akan menghasilkan perubahan tegangan pada resistor R1 yang berada di sisi drain. Perubahan arus drain tersebut akan menghasilkan perubahan tegangan pada resistor R1 yang berada di sisi drain. Akibatnya, sinyal keluaran yang muncul diterima drain memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan sinyal masukan, sehingga proses penguatan berhasil dilakukan. Resistor R2 pada terminal source berfungsi menjaga kestabilan arus dan titik kerja MOSFET agar penguatan tetap stabil dan tidak mudah berubah akibat perubahan suhu maupun variasi sinyal. Selanjutnya, sinyal keluaran dilewatkan melalui kapasitor C2. Kapasitor ini hanya meneruskan komponen sinyal AC menuju osiloskop. Sedangkan tegangan DC ditahan sehingga membentuk sinyal keluaran dapat diamati dengan lebih baik. Itu adalah cara kerja dari rangkaian ini. Selanjutnya saya akan membahas hasil simulasi dari rangkaian MOSFET ini, yaitu sebagai penguat amplifier, yaitu menggunakan osiloskop dan multimeter. Jika kita lihat
Berdasarkan hasil simulasi pada aplikasi multisim ini, rangkaian bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan multimeter dan osiloskop. Pada sisi masukan, tegangan yang diberikan oleh function generator sebesar 7,057 mV. Setelah sinyal melewati rangkaian MOSFET, tegangan keluarnya menjadi 14,42. Artinya, amplitudo sinyal keluaran lebih besar dibandingkan amplitudo sinyal masukan. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian berhasil melakukan proses penguatan. Jika dihitung, penguatan tegangannya sekitar 2 kali lipat. Pada tampilan osiloskop juga terlihat bahwa bentuk gelombang keluaran masih berupa gelombang sinus, sehingga sinyal tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Yang berubah adalah amplitudonya menjadi lebih besar. Selain itu, gelombang keluaran tampak berlawanan arah dengan gelombang masukan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fasa sebesar 180 derajat yang merupakan karakteristik dari rangkaian common source amplifier ini. Demikian pembahasan mengenai rangkaian MOSFET sebagai penguat atau amplifier. Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa rangkaian mampu memperkuat sinyal masukan yang ditunjukkan dengan meningkatnya tegangan keluaran serta hasil gelombang yang didapatkan. Selanjutnya saya akan membahas rangkaian transistor BJT sebagai penguat atau amplifier. Oke, ini adalah rangkaian dari transistor BJT sebagai penguat atau amplifier. Berbeda dengan MOSFET yang dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate, BJT atau bipolar junction transistor ini bekerja dengan mengendalikan arus. Artinya arus kecil yang mengalir pada terminal basis akan mengendalikan arus yang lebih besar dari kolektor menuju emitter. Dengan prinsip tersebut, BJT juga dapat digunakan sebagai penguat sinyal. Sama seperti rangkaian MOSFET, pada rangkaian BJT juga digunakan resistor sebagai pembentuk bias, resistor beban, resistor emitor, kapasitor kopling pada masukan dan keluaran, serta sumber tegangan DC. Meskipun susunan rangkaian hampir sama, perbedaan utamanya terletak pada jenis transistor yang digunakan pada prinsip pengendaliannya. Terlihat bahwa nilai pada masing-masing komponen berubah menyesuaikan dengan cara kerja dan karakteristik dari BJT itu sendiri. Jadi cara kerja dari BJT ini yaitu ketika rangkaian diberikan catur daya 12 volt, resistor 3 sebesar 100 kilo ohm dan resistor 4 sebesar 33 kilo ohm membentuk pembagi tegangan yang memberikan tegangan bias pada terminal basis pada BJT. Tegangan bias ini membuat transistor bekerja pada daerah aktif, sehingga siap digunakan sebagai penguat. Selanjutnya, sinyal AC dari function generator masuk melalui kapasitor C1 menuju terminal basis. Kapasitor C1 hanya meneruskan sinyal AC dan menghambat tegangan DC agar titik kerja transistor tetap stabil. Saat sinyal masuk ke terminal basis, akan mengalir arus basis yang sangat kecil. Meskipun kecil, arus ini mampu mengendalikan arus yang lebih besar yang mengalir dari kolektor menuju emitor. Inilah prinsip dasar kerja transistor BJT sebagai penguat. Perubahan arus kolektor tersebut akan menghasilkan perubahan tegangan pada resistor R1 yang berada di sisi kolektor ini. Akibatnya, sinyal keluaran yang diambil dari terminal kolektor memiliki amplitudo yang lebih besar dibandingkan sinyal masukan. Sementara itu, resistor 2 pada terminal emitor berfungsi menjaga kestabilan arus dan titik kerja transistor, sehingga penguatan menjadi lebih stabil dan tidak mudah berubah akibat perubahan suhu dan variasi sinyal. Setelah diperkuat, sinyal keluaran dilewatkan melalui kapasitor C2. Kapasitor C2 ini sama seperti sebelumnya untuk meneruskan sinyal AC menuju beban atau di sini alat ukur, osiloskop dan multimeter, sehingga gelombang keluaran dapat diamati dengan baik. Oke, ini adalah hasil dari simulasi dari rangkaian ini.
Jika kita lihat rangkaian BJT ini berhasil bekerja sebagai penguat sinyal, bisa kita lihat hasil pengukuran dari multimeter dan osiloskop. Pada sisi masukan, tegangan yang diberikan oleh function generator sebesar 70,553 mV. Namun setelah sinyal melewati rangkaian transistor BJT ini, tegangan keluarannya menjadi 151,577 mV. Dari hasil tersebut terlihat bahwa amplitudo sinyal keluaran lebih besar dibandingkan amplitudo sinyal masukan. Jika dihitung, penguatan tegangan yang dihasilkan sekitar 2,15 kali lipat, sehingga dapat disimpulkan bahwa transistor BJT berhasil memperkuat sinyal yang diberikan pada masukan. Selain itu, berdasarkan tampilan osiloskop, bentuk gelombang keluaran masih berupa gelombang sinus seperti sinyal masukan. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian tetap mempertahankan bentuk sinyal dan hanya memperbesar amplitudonya. Terlihat juga bahwa gelombang keluaran masih mengalami pergeseran fase sebesar 180 derajat terhadap sinyal masukan. Kondisi ini merupakan karakteristik dari rangkaian common emitter, di mana sinyal keluaran berlawanan fasa dengan sinyal masuknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rangkaian transistor BJT yang telah dirancang berhasil berfungsi sebagai penguat atau amplifier. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya tegangan masuk dan tegangan keluar, serta bentuk gelombang keluaran yang sesuai dengan karakteristik dari teori penguat BJT. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, baik rangkaian MOSFET maupun rangkaian BJT sama-sama berhasil berfungsi sebagai penguat sinyal. Perbedaannya terletak pada prinsip kerjanya, yaitu MOSFET dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate, sedangkan BJT dikendalikan oleh arus pada terminal basis. Meskipun demikian, keduanya mampu memperkuat sinyal masukan sehingga menghasilkan amplitudo keluaran yang lebih besar. Demikian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.